Oke. Insyaallah udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa bigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-3 ya daripada kita Qiraat Sadidah ini. Yang lalu kita sudah membaca beberapa mukadimah daripada kitab ini, yaitu tentang A'immatul Madhab, kemudian Mu'assisul Madhab. Sekarang kita akan masuk ke salisan ya, yaitu Mujazun an Tarikhil Madhab. Makna mujaz ini ringkasan, summary daripada tarikh sejarah berdirinya Madhab Syafi'i. Saya baca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yatalakhasu tarikhul madhab fi khamsi marahil. Dibilang secara ringkas, yang namanya sejarah madhab itu ada di dalam 5 fase, 5 marhalah. Yang pertama adalah at-taksis, marhalatut taksis. Dan marhalat taksis ini memang akan selesai di dalam wafatnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala. Kira-kira tahun 204 Hijriyah. Wantahat bi wafatil Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa taraka lana kitabahul wa ghairahu. Dibilang, dan dalam marhalah ini selesai dengan wafatnya Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i memberi kita warisan kitab Al-Um. Al-Um itu dikatakan induk, kitabul kitab induk dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan kitab-kitab yang lain ya. Tapi memang rata-rata kitab itu akan kembali ke dalam kitabul Al-Um. Marhalah atsaniyah, marhalatun naql. Marhalah yang kedua itu adalah marhalatu naqlil madhab, yakni memindahkan, ada pemindahan antara madhabnya ke pendapatnya Imam Syafi'i, atau pendapat-pendapat Imam Syafi'i, manahij metode Imam Syafi'i kepada para ashabnya. Ashab di sini maknanya yang paling penting adalah ashab al-mubashirun ya, yang benar-benar belajar langsung dengan Imam Syafi'i. Dan di antara semua ashabnya Imam Syafi'i, yang paling penting itu 2 orang menurut saya. Yang satunya adalah Muzani, yang kedua adalah Al-Buaiti. Yang lainnya bukan tak penting, yang lainnya macam Rabi Al-Muradi, Rabi Al-Jizi itu penting juga, tapi tidak sepenting siapa namanya? Al-Buaiti sama Al-Muzani. Al-Muzani itu yang paling penting, karena nanti akan ada kitab namanya kitab Mukhtasarul Muzani. Wa qama fiha talamiduhu wa ashabuhu bi nashril madhab. Yani dalam marhalah ini murid-muridnya Imam Syafi'i, terutama yang mubashir ya, mana yang mubashir itu yang langsung amik daripada mazhab Imam Syafi'i, menyebarkan pendapat-pendapat dan metode-metode daripada Imam Syafi'i. Makna mazhab ini bukan pendapat ya. Banyak orang itu salah sangka dengan makna apa? Mazhab. Dikira mazhab itu adalah pendapat, bukan. Mazhab Syafi'i bukan pendapatnya Imam Syafi'i, salah. Mazhab Syafi'i adalah metode istimbat hukum Imam Syafi'i. Pendapat itu adalah hasil daripada apa namanya mazhab. Ya, nih dulu tuh saya cari nususnya ini tak jumpa-jumpa, sampai saya jumpa salah satu kitabnya guru saya ketika di Jordan, namanya Qahtan Ad-Duri, punya kitab namanya Asbabu Ikhtilafil Manahijul Fuqaha wa Asbabu Ikhtilafim. Ada yang besar, ada yang kecil, yang nipis tuh. Yang nipis tuh mungkin kena dibaca daurah 2-3 kali kok baca macam tuh. Di akhir tuh dikatakan bahwasanya madhab adalah manahij kulliyah listinbatil ahkam. Bukan, madhab Syafi'i itu kalau wudhu wajib niat, madhab Hanafi tak wajib niat. Bukan, itu hasil daripada istimbat madhab, istimbat hukum menggunakan madhab Syafi'i. Hasil istimbat hukum menggunakan madhab Imam Abu Hanifah. Bukan itu adalah madhab Imam Abu Hanifah. Itu yuqal hakadha majazan wa tasamuhan, tapi hakikatnya bukan semacam itu. Wa min asyari kutubihim Mukhtasarul Imam Al-Muzani, yang paling penting. Karena wallahu alam adanya tabwib sampai sekarang, mulai dari babul ibadat sampai babul etik, semuanya itu terinspirasi daripada kitab Mukhtasarul
Muzani. Ya, ini kitab Mukhtasar Muzani ini kitab yang paling penting setelah Kitabul Al-marhalah ats-tsalisah marhalatu tadwini furu'il madhab wa tawassu' fi masailihi. Nah, marhalah yang ketiga ini kita dikatakan marhalah ashabul wujuh. Marhalah apa? Ashabul wujuh atau ashabul wujuh atau mujtahidul madhab. Jadi yang pertama itu marhalahnya mujtahidul mutlaq wa huwa al-Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua adalah mazhabnya marhalahnya mujtahidul muntasib wa huwa student-student Imam Syafi'i yang langsung belajar dengan Imam Syafi'i. Yang ketiga adalah marhalahnya mujtahidul madhab atau ashabul wujuh. Siapa itu? Orang-orang yang tidak ulama-ulama yang tidak belajar langsung dari Imam Syafi'i. Akan tetapi mereka menemui ulama-ulama yang belajar kepada murid-murid daripada muridnya Imam Syafi'i. Kira-kira sebelum 400 tahun. Jadi jarak antara beliau dan Imam Syafi'i itu tidak lebih daripada 200 tahun. Itu namanya mujtahidul madhab. Nah, pada saat itu madhab Syafi'i ini terbelah menjadi dua thariqah. Bukan dua madhab ya, bukan. Dua thariqah. Semacam di dalam ilmu kalam itu ada thariqatut tafwid wa thariqatut ta'wil. Ini bukan dua madhab ahli sunnah, tidak. Dua-duanya akan mengarah ke dalam satu madhab, wahwa tanzih. Cuma untuk sampai ke dalam tanzih ada dua jalan. Entah boleh lewat jalan tafwid, entah boleh lewat jalan takwil. Dan tidak ada ya, madhab ahlul hadis tidak ada. Orang-orang digembar-gemborkan di Facebook, di apa, tidak ada. Tidak ada madhab ahlul hadis. Madhab ahlul hadis kena kembali ke tafwid ataupun takwil. Tidak ada mazhab yang ketiga namanya mazhab ahlul hadis. Mazhab asari akan kembali ya imma tafwid wa imma takwil. Nah, di dalam mazhab Syafi'i ada dua mazhab. Satunya Iraqiyun wal Khurasaniyun. Khurasaniyun itu juga dikenal dengan nama Marawizah, sama saja. Yakni Khurasaniyun atau Marawizah. Aywa. Dan dua thariqah ini wallahu a'lam saya kira perbedaannya di dalam kaifiyatut ta'lif. Kaifiyatu ta'liful kutub, kaifiyatu hikayatul madhab, tapi intinya daripada masail-masailnya, ijtihadnya itu sama. Orang-orang yang ada di dalam madhab ini, orang-orang yang ada di dalam fase ini, ulama-ulama yang ada di dalam waktu ini, yaitu antara waktu kira-kira abad ketiga Hijriyah, yakni tahun 250, tahun ke-250 sampai ke 400. Ini tidak bisa ijtihad daripada kitab wa sunnah, tidak bisa. Kenapa? Karena mereka ketika ijtihad, hasil daripada ijtihadnya itu akan dinisbatkan kepada mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan mereka tidak pernah bertemu dengan Imam Syafi'i, atau bahkan mungkin tidak bertemu dengan murid-muridnya langsung Imam Syafi'i, tapi mungkin mereka bertemu dengan murid-muridnya. Mungkin ketemu mereka. Kan tetapi mereka mungkin tidak bertemu dengan Muzani, tidak bertemu dengan Buwaidi. Tapi still pendapatnya mereka dikatakan wujuh. Wujuh ini penting karena mazhab Syafi'i terdiri daripada qaulun wa wajhun. Nah, wajhun ini adalah pendapat-pendapat yang dikatakan oleh selain Imam Syafi'i, tapi istimbatnya menggunakan metode Imam Syafi'i. Khusus untuk Muzani dan Buwaidi dan murid-murid langsung Imam Syafi'i, mereka diperbolehkan untuk istimbat pendapat-pendapat langsung daripada kitab wa sunnah, menggunakan metodenya Imam Syafi'i. Selain itu tidak boleh. Anda boleh untuk istimbat langsung daripada kitab wa sunnah. Tapi jangan Anda disebutkan kepada Imam Syafi'i. Karena ini kita kena dobtul mazhab. Dan terus apa tugasnya marhalah salisah itu? Ya ini mereka istimbat wa tafsil daripada pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i yang sudah jadi. Pendapat-pendapatnya Muzani yang sudah jadi. Mereka proses daripada mereka istimbat di dalam aqwalus Syafi'i wa aqwalul Muzani akan menjadikan itu wujuhul madhab. Tapi mereka tidak bisa dan tidak mempunyai skill untuk menjadikan apa yang mereka istimbatkan daripada kitab wa sunnah menggunakan metode Imam Syafi'i dinamakan wujuh. Padahal itu masih marhalah as-salisah, yakni kalau seumpamanya Abi Hamid al-Isyra'i ini istimbat daripada kitab wa sunnah menggunakan metode Imam Syafi'i, tidak bisa dikatakan ini adalah mazhab Syafi'i, tidak bisa karena Anda tidak pernah jumpa Imam Syafi'i.
Anda bisa mengatakan ini adalah mazhab al-Isfirayini. Ayo silahkan kalau semacam itu. Nanti ada orang mau mengambil pendapat Anda, silahkan, tapi jangan nisbatkan ini kepada Imam Syafi'i. Karena ini bukan pendapatnya Imam Syafi'i. Karena Anda tidak pernah jumpa Imam Syafi'i, Anda hanya menggunakan qawaidnya, dan itu ada semacam benarkah ini? Kalau Imam Syafi'i hidup, benar akan cakap semacam ini. Sebab itulah tidak dikatakan ini mereka tidak mempunyai hak untuk istimbat langsung daripada kitab wa sunnah. Dan di dalam marhalah yang ketiga ini terbagi menjadi dua kelompok besar. Satunya adalah Thariqatul Iraqiyin, yang kedua adalah Thariqatul Khurasaniyin. Khurasaniyin ini juga dinamakan dengan Al-Marawizah, sama. Thariqatul Iraqiyin wa ala ra'siha Asy-Syaikh Abu Hamid Al-Isfirayini. Idza dzukira Abu Hamid ini maknanya. Bukan Abu Hamid Al-Ghazali, bukan. Abu Hamid Al-Isfirayini. Ini saya dapat daripada guru saya Al-Mufti, Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Idza dzukira Abu Hamid, dia ini maknanya. Ketua daripada siapa namanya? Iraqiyun, ketua daripada Iraqiyun. Wa tabi'ahul Mawardi, yakni yang ikut thariqahnya Iraqiyun itu Al-Mawardi, Shahibul Hawil Kabir, wa Abu Thayyib At-Tabari, wal Bandaniji, wal Mahamili, wa Sulaim Ar-Razi, wa ghairuhum. Wa Thariqatul Khurasaniyin, dan kelompok yang kedua adalah Thariqah Khurasaniyin, dan wa ala ra'si al-Qafal As-Saghir, bukan Qafal Al-Kabir ya. Qafal Al-Kabir lebih dahulu daripada As-Saghir. Cuma As-Saghir lebih alim daripada Al-Kabir. Karena itu dia menjadi kepala daripada Marawizah atau Khurasaniyin. Abu Bakar Al-Mirwazi wa tabi'ahu Abu Muhammad Al-Juwaini. Abu Muhammad Al-Juwaini ayahnya Imam Al-Juwaini. Abu Ali Abdul Malik Al-Juwaini, gurunya Imam Ghazali. Ini ayahnya. Abu Muhammad, jadi ayahnya Imam Juwaini, ayahnya Imamul Haramain, min ashabil wujuh. Anaknya bukan. Nanti ada khilaf antara Ghazali dan Imamul Haramain. Karena beliau itu meninggal di abad ke-5 Hijriah. Bukan di abad ke-4 Hijriah. Tapi karena skillnya yang sangat tinggi, sebagian ulama mengatakan ihtimal yang disebutkan atau pendapat-pendapat ihtimalul aqwal yang disebutkan oleh dua imam ini khususon ya. Siapa namanya? Ghazali wal Juwaini. Apakah menjadi wujuhul ashab? Alal mu'tamad tidak. Tapi di sini Anda bisa untuk mengerti bagaimana kekuatan Ghazali dan Juwaini di dalam fikih. Bukan hanya di dalam fikih, hatta di dalam ilmu kalam. Syekh Said Foda itu selalu mengatakan Juwaini a'la ka'ban fil kalam daripada Ghazali. Wa tabi'ahu Abu Muhammad Al-Juwaini wal Furani wal Qadhi Husain, ada Qadhi Husain masyhur jiddan ya. Wa Abu Ali As-Sinji wal Mas'udi wa ghairuhum. Dan Malhar Ar-Rabi'ah, marhalatut tahrir lah. Tahrir ini tidak ada penambahan baru, hanya menjelaskan, membentangkan. Harrara yuharriru, membentangkan. Wa kanat ala yaday Syekhul Madhab Ar-Rafi'i wan Nawawi. Yani marhalah ini yang paling famous adalah siapa? Dua daripada Syekhul Madhab, Al-Imam Ar-Rafi'i wal Imam An-Nawawi fi kutubihima. Yani tugas daripada Rafi'i wan Nawawi ini dikatakan mereka itu adalah mujtahidul fatwa. Pendapat mereka tidak dikatakan sebagai wujuhul ashab, tapi pendapat mereka bisa untuk yurajjih bainal wujuh. Jadi kalau ada pendapat Qafal, ada pendapat Mas'udi, ada pendapat ini, pendapat ini. Yang rajih mana? Yang menentukan yang rajih mana adalah An-Nawawi atau Rafi'i. Tapi pendapatnya Rafi'i dan Nawawi tidak bisa menjadi wajhun fil madhab. Kenapa? Karena jauhnya mereka daripada madhab Imam Syafi'i. Dan apapun yang diistimbat oleh Imam An-Nawawi atau Rafi'i daripada kitab wa sunnah menggunakan metode atau usul Asy-Syafi'i, tidak dikatakan itu adalah wajh. Dibilang ini ikhtiar, hati-hati ya. Hadza ikhtiyarun Nawawi, hadza ikhtiyarur Rafi'i. Ikhtiyarun Nawawi maknanya adalah masail-masail yang diistimbat oleh Nawawi langsung daripada kitab wa sunnah menggunakan metode Imam An-Nawawi. Kadangkala ikhtiar ini bertentangan dengan mu'tamad Asy-Syafi'i. Ikhtiarnya Nawawi tidak bisa dijadikan mazhab Syafi'i, tapi ini adalah mazhabnya Nawawi. Coba tengok. Jadi jangan Anda mengatakan ini adalah pendapatnya Nawawi bahwa pendapatnya Syafi'i. Oh tidak bisa semacam itu. Karena Imam Nawawi
jaraknya antara Imam Syafi'i itu jauh. Jadi tidak bisa pendapatnya dikatakan adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tugasnya Ar-Rafi'i wan Nawawi, Syekhul Mazhab ini, tugasnya hanya yurajjih ma bainal aqwali wal aujuh. Itu namanya dikenal sebagai mujtahidul fatwa. Karena itu saya pun boleh Imam Nawawi loh, pendapatnya tidak dijadikan wujuh. Kemudian Anda akan tengok Wahabi-Wahabi yang kamusnya itu masih kamus Mahmud Yunus, masih kamus Marbawi. Belum pernah tengok kamus-kamus yang Arab ke Arab, macam kamus apa itu namanya? Lisanul Arab. Tak pernah, Lisanul Arab tak pernah tengok. Apa Lisanul Arab? Lidahnya orang Arab, kan? Dia tak tahu itu adalah nama-nama kitab. Kemudian dia cakap apa namanya? Hum rijal wa nahnu rijal. Mereka itu rijal karena mereka itu alim. Anta rijal karena anta itu punya zakar. Berbeza loh ya. Itu dua hal yang berbeza itu. Ya dari Syekhul Mazhab Ar-Rafi'i wan Nawawi fi kutubihi allati min ahamihima al-muharrar. Di antara kitab yang paling penting adalah apa? Al-Muharrar. Muharrar ini adalah aslul minhaj. Minhajut Thalibin, mukhtasar daripada Muharrar ini. Saya pernah tengok kitab Muharrar ini, ada dua yutba. Anda mungkin kalau tengok di internet, coba nanti kalau ada yang tengok di internet, Kitabul Muharrar tolong di-share. Itu adalah aslul Minhajut Thalibin. Dulu ulama-ulama mengkaji Muharrar. Lepas ada minhaj, sudah letak tepi itu. Kitab tepi, ada yang mengkaji apa namanya? Muharrar. Semuanya mengkaji apa namanya? Minhajut Thalibin. Wa Syarhul Kabir. Syarhul Kabir dikenamakan juga Fathul Aziz. Fathul Aziz. Atau Al-Aziz. Yang diikhtisar oleh Imam An-Nawawi, Raudhatut Thalibin. Wa Syarhul Shaghir. Wa kilahuma alal wajiz lil Ghazali. Syarhul Kabir wa Syarhul Shaghir kepunyaan Rafi'i. Semuanya syarah ala kitabul wajiz lil Ghazali. Wa salasatu halir Rafi'i. Yani Muharrar, Syarhul Kabir wa Syaghir semuanya lil Rafi'i wal minhaj wal majmu' syarhul muhadzab lish Syirani. Minhajut Thalibin wal majmu' syarahnya muhadzab. Ini tidak selesai. Tidak selesai kemudian diteruskan oleh Taqiyuddin As-Subki. Kemudian diteruskan oleh Tajuddin As-Subki. Nah, muhadzab ini di antara kitab-kitab yang dibaca setelah Minhajut Thalibin. Saya mempunyai sanad Muqaddimatul Muhadzab daripada guru saya Ustaz Abdurrahman Segafiani. Qiraah Muqaddimatul Muhadzab. Jadi fi'lan di Rubat Tarim itu ada kelas muhadzab, ada pembacaan muhadzab, tapi dibaca oleh orang-orang yang sudah dibaca oleh student-student atau guru-guru yang sudah puluhan tahun mengkaji fikih. Dan muhadzab ini para ulama-ulama Hadramut suka karena tidak hanya mengajarkan furu' saja, akan tetapi ada tadlil wa ta'lil. Sampai Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan man lam yaqra' muhadzab lam ya'rif qawaidal madhab. Yang tidak baca muhadzab tidak tahu apa qawaidal madhab. Yani beberapa guru-guru saya itu membaca muhadzab kayak wirid, bajil saja. Agar terbiasa membaca fikih dengan dalil wa ta'lil. Karena rata-rata kita itu kalau berjumpa Wahabi, pastikan dalilnya apa? Dalilnya apa? Padahal mereka tidak tahu wajhud dalalah. Yang penting dalil itu. Wa Raudhatut Thalibin, dan 3 ini miliknya Imam An-Nawawi. Haitsu qama ay Ar-Rafi'i wan Nawawi ditahriri, makna tahrir ay membentangkan, menjelaskan masailul madhab wa adillatihi. Wa tarjih baina riwayatil madhab wa aqwalihi. Dan tarjih baina riwayat mana yang lebih kuat dan pendapat-pendapatnya. Yang kelima adalah marhalatul istiqrar. Lah, marhalah yang kelima itu maknanya madzhab dah stabil dah. Kita tahu mana yang mu'tamad dan mana yang tidak mu'tamad. Setelah itu secara otomatis hanya membentangkan apa yang mu'tamad. Ihtimal-ihtimalnya disebutkan itu saja. Dan menjelaskan atau berbicara tentang perkara-perkara yang tidak dijelaskan oleh Imam Rafi'i dan Nawawi. Adapun yang sudah dijelaskan oleh Rafi'i dan Nawawi, masalah. Anda tidak berhak untuk tatakalam fihi. Yani. Karena Rafi'i dan Nawawi a'laminka ka'ban di dalam ilmu fikih. Maknanya Habib ini menutup pintu ijtihad. Tidak loh, Anda mau ijtihad silahkan. Tapi masalahnya ijtihad Anda dinisbatkan kepada Imam Syafi'i itu cerita lain itu. Anda jangan terlampau confident karena sekarang Anda ini nak berpendapat, pendapat Anda nisbatkan kepada Imam Syafi'i, kita ada SOP-nya.
Kalau Anda mau menisbatkan pendapat Anda kepada Anda sendiri, tidak ada masalah. Silahkan, nanti kita tengok yang mau ikut siapa. Usul fikihnya apa? Imam Syafi'i punya usul fikih. Lah, Anta punya usul fikih apa tidak? Usul fikih aja masih belajar qawaid asasiyah fi usul fikih, nak buat usul fikih. Al-marhalah al-khamisah, marhatul istiqrar. Wa tatamassal, dan ini terrealisasi di dalam juhudil faqihain al-azimin Ibnu Hajar al-Haytami fi kitabih Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Yani di dalam kitabnya namanya Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Wa mawjud, ada cetakan yang baru, itu cetakan Dagestan itu yang mahal itu. Saya tengok harganya asli 900 ringgit, mungkin dengan kargo semua boleh jadi 1.100 atau 1.200 macam itu. Wasyamsur Romli fi kitabih Nihayatul Muhtaj. Yani dua orang ini dari zaman dahulu memang ada competition. Dan dua-duanya belajar dengan Al-Imam, dua orang belajar dengan ayahnya Imam Romli, siapa Romli, dan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Cuma ketika ayahnya Imam Romli meninggal, langsung kan studennya itu semuanya belajar kepada Imam Romli, anaknya biasa. Kalau orang ini cakapnya kiainya mati, gusnya menjadi kiai juga. Semacam itu normal. Imam Ibn Hajar, dia bukan anaknya kiai, bukan anaknya ustadz. Akhirnya macam orang-orang tak nak belajar dengan dia. Kalah reputasinya dengan reputasinya Imam Ar-Romli. Akhirnya beliau pindah ke Mekah untuk mengajar. Dan beliau mempunyai murid yang sangat power, namanya Ibn Qasim Al-Abbadi. Dan Ibn Qasim Al-Abbadi ini juga belajar dengan salah seorang faqih usuli yang besar, namanya Mahalli. Karena itu kan Ibn Qasim Al-Abbadi punya hasyiah ala Syarhul Mahalli ala Jam'il Jawami. Namanya Al-Ayatul Bayyinat. Al-Ayatul Bayyinat hadza min ahammil hawashi ala Jam'il Jawami. Ayo. Haitsu qoma bi tahriri ma lam yatakallam fihi syaikhun min aqwalil madzhab wa riwayatihi. Apa tugasnya Ibn Hajar Ar-Romli? Berbicara tentang hukum-hukum, masalah-masalah yang tidak sempat dibahas oleh siapa? Ar-Rafi'i dan Nawawi, itu saja. Wa qoma bi istidraki ma baqiya min furu'il madzhab wa tatabu'il masail fi syattal abwab. Dan mereka melihat masail-masail yang tidak ada di dalam madhab dan dijelaskan hukumnya. Faqat hadza yani. Jadi jangan Anda kira, Ibn Hajar yurajjih baina aqwalil ashabil wujuh. Bukan tugas Anda, itu tugasnya siapa namanya? Rafi'i dan Nawawi. Anda itu hanya nudhar fi kalami syaikhin. Faqat. Anda hanya membentangkan kalam syaikhin. Yakni membentangkan kalam Nawawi war Rafi'i. Faqat. Nawawi war Rafi'i yurajjih baina ashabil wujuh. Anda tidak bisa take over tugasnya Nawawi war Rafi'i. Kenapa? Kau tahu dirilah. Skill Anda tak macam skillnya apa namanya Rafi'i dan Nawawi. Kita sekarang, yakni guru-guru saya di Hadramut itu Syekh Muhammad bin Ali Ba'ubah, Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Sekarang kalau nak berfatwa menggunakan nasnya Ibn Hajar dengan makna lafadznya dinukil, tidak boleh dengan makna, karena takut salah paham makna daripada ibarat tuhfah. Karena susah. Itu level masyayikh tarim yang hidupnya mulai kecil sudah dengan fikih. Loh, apalagi kita yang kitab kita sudah bukan Fathul Wahab lagi, Fathul WhatsApp. Kita punya kitab itu sudah Fathul WhatsApp, sudah Nihayatul TikTok. Yakni ada semacam degradasi di dalam apa namanya di dalam fikih ini. Karena itu Anda akan tengok banyak fatwa-fatwa itu pada zaman ini pelik. Wala makanal madhab qatam matahqiquhu ala yadi Nawawi wa Rafihi wastaqarrat baqiyatu mabahithihi ala yadi Ibn Hajar wa Romli faqad irtadul ulama al-mutaakhirun kutubah fil fatwa. Yakni ketika madhab itu sudah sempurna tahqiqnya. Tahqiq itu maknanya bayanuhu ma'adlili, itu namanya tahqiq. Dalam masa Nawawi dan Rafi'i, kemudian baqiyah mabahithnya itu sudah stabil dengan Ibn Hajar wa Romli, maka ulama mutaakhirin itu sudah selesai. Kami selesai. Kitab-kitabnya Ibn Hajar wa Romli menjadi referensi utama di dalam apa namanya fatwa, di dalam Hadramut, apa namanya Majlis Ifta' Tarim. Fatwanya menggunakan Ibn Hajar
menggunakan Tuhfatul Muhtaj. Aywa. Famattafaqa alaihi Syaikhan wa Nawawi wa Rafi fa huwa al-mu'tamad. Hadza huwa yani. Mattafaqa alaihi Syaikhan wa huwa Nawawi wa Rafi itu yang mu'tamad. Kalau dua-duanya khilaf al-mu'tamad maqalahun Nawawi. Ada jumhur semacam itu. Kenapa? Karena Nawawi selain fikih juga menjadi ulama hadis. Sedangkan Rafi'i hanya pandainya di dalam fikih. Hadisnya tak sepandai Nawawi. Karena itu Nawawi muqaddam ala Rafi'i di dalam tahqiqul madhab. Tapi wallahu alam guru saya Ustaz Abdul Rahman Segaf sebaliknya. La, Rafi'i afdol. Saya bilang Ustaz antum tuh khaliful jumhur. Saya bilang tuh khaliful jumhur. Wa in ikhtalafa quddiman Nawawi. Kalau ada khilaf antara Nawawi wa Rafi'i lebih dikedepankan Imam Nawawi. Dan boleh fatwa dengan pendapat setiap daripada keduanya. Fatwa dengan Nawawi boleh, dengan Rafi'i juga boleh. Wa mattafaqa alaihi Ibnu Hajar wa Ramli minal masail allati lam yabhatha man qablahuma fa huwal mu'tamad. Dibilang apa yang disepakati oleh Rafi'i, Ibnu Hajar wa Ramli di dalam masail-masail yang tidak sempat dibahas oleh ulama-ulama sebelum keduanya, maka itu adalah mu'tamad. Jadi jadi kan Imam Nawawi kan abad ke-7 Hijriah. Ibn Hajar kan abad ke-10 Hijriah. Ada 200 tahun kira-kira antara Rafi'i dan Nawawi. Sebagian ulama, sebagian asatidzah di antaranya guru saya, Syekh Mustafa bin Smith, mengatakan marhalah ini dinamakan marhalatul muhakkikun. Lah, marhalahnya Ibn Hajar dikatakan marhalatul nubor. Sebagian mengatakan semacam itu. Ada marhalah antara marhalah Nawawi dan marhalah Ibn Hajar wa Romli. Tapi wallahu a'lam jumhur saya tengok dalam kitab-kitab mustalahat, di antaranya adalah kitab Mustalahatul Minhaj karangan bin Smith, itu tak ada semacam itu. Hanya di dalam Sulam Muta'alimul Muhtaj hanya setelah Imam Nawawi marhalatul Nawawi langsung marhalatul Ibn Hajar wa Romli. Wa in ikhtalafa fa ahlul hijaz. Oke, kalau Ibnu Hajar wa Ramli bukan Rafi'i wa Nawawi, Rafi'i wa Nawawi khilaf, yang menang adalah Nawawi. Lah kalau Ramli wa Ibnu Hajar sama. Cuma ahlu tarim khususon ya. Ahlu tarim khususon wa ahlul hijaz. Makna Hijaz Mekah, Madinah wa qurahuma. Dan antara Mekah dan Madinah. Itu dulu. Sekarang tidak ada. Tarim sampai sekarang. Itu mengedepankan Ibn Hajar daripada Tarim. Saya pernah tanya, kenapa kok Ibn Hajar lebih dikedepankan daripada Romli di Tarim? Mereka mempunyai beberapa sebab. Yang pertama, Ibn Hajar ini lebih pandai daripada Imam Romli di dalam hadis. Loh, kenapa? Iya, karena Ibn Hajar punya kitab namanya Fatawa Hadisiyah. Bukan hanya fatwa fikih, punya kitab namanya Fatawa Hadisiyah, muncul dalam internet. Yang kedua, Ibn Hajar ini lebih kuat di dalam mudrok, dalilnya lebih kuat daripada Imam Ar-Romli. Hakadza qaulu ya nih. Yang ketiga, hubungan Ibn Hajar dengan habaib Tarim ini kuat. Sempat ada murasalat, Anda akan tengok Ibn Hajar murasalat dengan Bakusyair Masalatul Haid, Ibn Hajar murasalat dengan Abdullah bin Umar Bamakromah, Ibn Hajar murasalat dengan Abdullah bin Syekh Halidrus, yakni ada hubungan yang erat antara Ibn Hajar dan orang-orang Yaman. Karena itu mereka lebih selesa dengan Ibn Hajar Al-Haytami daripada Syamsur Romli. Orang-orang Mesir confirm akan ikut Romli semua karena orang tempatan, ulama tempatan. Wa in ikhtalafa fa ahlul Hijaz wa Hadramut. Hadramut ini juz'un minal Yaman ya. Hadramut ini yang wadinya, yang lembahnya. Yaman itu biasanya yang Tihaman, yang dataran tingginya, Son'a. Gitu tuh. Yuqaddimuna Ibn Hajar wa ahlu Syam. Ahlu Syam ini gabungan daripada 4 negara sekarang. Libanon, Urdun, Palestina, Suriah. Itu namanya apa? Syam. Sekarang dibagi menjadi 4 ya. Wa ahlu Syam wa Misra yuqaddimunar Romli. Wa amma baqiyatu ashabi ta'alif allati yakthurun naqal anha fayajuzul amal bi kullin minha wal ifta. Adapun ashabu ta'alif setelah daripada Ibn Hajar Romli itu biasanya akan mengikuti Ibn Hajar Romli. Maknanya boleh Anda macam Abdullah bin Abdurrahman Fadl, Al-Qurdi, Anda boleh fatwa dengan itu selama tidak yukhaliful mu'tamad.
illa mattufiqa ala annahu ghalatun aw sahwun aw dhaifun wala ya'rifu dzalika illa man akhadha an suyukhi hadzal fan. Yani kecuali yang sepakat bahwasanya pendapat ini pendapat yang ghalat, yang salah, atau ada sahu-sahu ini tersilap. Biasa loh, ulama-ulama bisa tersilap. Mereka itu manusia. Tapi tersilapnya tidak banyak, tak macam kita. Lebih banyak tersilapnya daripada benarnya. Ulama-ulama itu tersilap juga, tapi sikit. Sikit, tak macam kita. Lah, untuk menentukan mana pendapat ulama yang tersilap, bukan senang. Kecuali Anda memang benar-benar belajar fikih faman an famin, yadan an yadin, wajahan an wajahin, dengan masyayikh. Dan wallahu alam, sekarang memang fikih yang paling, fikih syafi'i yang paling best, madrasah Hadramut. Yani kalau Anda belajar dengan masyayikh Hadramut, Anda akan tahu mana pendapat-pendapat yang dhaif di dalam pendapatnya ulama. Iya, ada itu. Ada pendapat dhaif. Kenapa? Karena masalah ini qad tawarathuhu syaikhon an syaikhin sejak zaman dahulu. Dan hal itu wallahu alam di Tarim, terutama di Rubat Tarim, masih dipertahankan sampai sekarang. Rabi'an ahammu kutubil mazhab. Kitab-kitab mazhab yang paling penting. Tanqasimu kutubil fikih ila aqsamin. Ada mutun, ada syuruh, ada hawashi, ada fatawa. Ini mutun itu ilmu sudah disingkat. Yakni sikit lafadznya tapi banyak maknanya, itu namanya matan. Karena sikit lafadznya banyak maknanya, kan susah, diperlukan syarah. Syarah pun masih tidak cukup untuk membentangkan matan itu, karena terlampau banyak makna matan. Dan beberapa syarah itu susah, macam Tuhfatul Muhtad, itu susahnya melebihi minhajnya sendiri. Saya kan mengajar minhaj. Dulu itu saya mengajar minhaj. Menggunakan tuhfah. Wallah, saya membaca tuhfah lebih susah daripada tahlil, mutunil minhaj. Wallahi, susah ya nih. Akhirnya syarah ini menjadi lebih susah daripada matannya. Diperlukan yang namanya apa? Hawashi untuk membentangkan syarah. Nah, akhirnya ketika syarah itu banyak, orang-orang itu macam blur. Karena terlampau banyak masail. Dibuatlah yang namanya takrirat. Apa itu takrirat? Maknanya masail yang sudah dijelaskan di dalam syuruh dan matan, ditulis ulang di dalam takrirat ala syakal muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro. Kemudian mudarris yatakalam dan menjelaskan masalah menggunakan sugro dan kubro dan melupakan ibaratnya hawashi, syuruh dan matan. Menggunakan ibaratnya apa? Takrirat. Hadza huwa makna takrirat. Hadza huwa takrir, yakni mana takrirul mas'alah an tubayyinul mas'alah min usuliha ala syakli muqaddimat sugro dan kubro wan natijah. Hakadza wa hadza uslub, ya ini yang saya katakan uslub fikih kalami, yakni al-fikih atau tariqatil mutakallimin. Wa hadza fi ghayatis su'ubah, wa fatawa wa ghairu dzalika wa ahammul kutub al-mutadawilatul an fi halaqatil ilm, dan kitab yang paling penting yang sekarang ini dipakai di dalam halaqah ilmu minal mutun risalah jami'. Ini yang paling dasar, punyanya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Saya anjurkan kalau ada yang berminat untuk fikih, benar-benar berminat, nak belajar fikih, minimal ziarah Hadramut. Kalau boleh 1 tahun duduk berjumpa masyayikh, bes. Kalau memang nak mendalami fikih, kalau hanya nak tahu-tahu saja, belajar dengan orang yang pernah ke Hadramut pun macam saya cukup. Cuma kalau memang nak jadi nak jadi expert, kita lain ya. Jadi expert kita lain. Anda kena duduk dengan para masyayikh Hadramut. Ahmad bin, karena saya lihat setelah saya belajar fikih lama loh ya, saya rasa kitab-kitab fikih ini terkontaminasi dengan asalib Hadramut, dengan uslub-uslub Hadramut ya. Banyak sekali semacam itu, dan kitab-kitabnya Hadramut menjadi sangat penting di dalam di dalam dunia perfikihan Syafi'i. Karena wallahu a'lam yang masih bertahan madrasah qadimah fikih Syafi'i sampai sekarang, yang masih bertahan madrasah Hadramut. Yang lainnya saya tak kira masih bertahan. Belajarnya sudah bukan kitab-kitab qadim lagi, sudah belajarnya silabus doktor,
silabus profesor berbeza loh ya. Profesor ada 4 profesor, satu orang mendapat gelar 4 profesor, tidak sama levelnya seperti Ibn Hajar Waromli Fargabir. Jadi akhirnya skillnya itu tidak terlampau kuat karena tidak mengambil kutub fikih daripada asalnya. Dan durus ilmiah bil kutubil qadimah di Hadramut sampai sekarang masih dipertahankan. Itulah yang membuat fikih Hadrami itu spesial daripada fikih-fikih yang lain. Wasafinatun Najah li Syekh Salim Sumer Al-Hadrami. So, tengok, 2 kitab pertama itu sudah kepunyaan orang Hadramut. Mu'allif Safinatun Najah meninggal di Jakarta. Dufina di Jakarta. Kalau anak berziarah boleh. Wal Mukhtasaron Al-Kabir yusamma Muqaddimah Hadramiyah, wasogir yusamma apa namanya? Mukhtasar Sogir atau Mukhtasar Latif yang disyarahkan oleh Habib Alawi Al-Idus yang datang ketika Habib Umar itu. Namanya apa? Manhalul Warif fi syarhi Mukhtasaril Latif. Saya tak pernah belajar yang Mukhtasar Latif itu, hanya beberapa bab saja. Tapi Mukhtasar Kabir saya belajar sampai selesai dan saya mengajar dah 2 kali dah. Khatam Mukhtasar apa namanya? Mukhtasar Kabir dinamakan dengan Muqaddimah Hadramiyah. Dan syarahnya Busyol Karim yang paling penting. Dan Ibn Hajar punya syarah. Muqaddimah Hadramiyah punya syarah namanya An-Manhajul Qawim dan dihasyiai oleh Kurdi. Ada Hawashi Al-Madaniyah. Wasogir wakilahu Malaysia Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Fafadal. Abdullah bin Abdurrahman Fafadal. Wal Yakutun Nafis. Wal Yakutun Nafis yang akan saya mulai daurahnya Kamis depan. Yani saya harap kalau ada yang mempunyai kemampuan untuk ikut daurah Yakutun Nafis, karena yang ibadat dan muamalah ada di YouTube. Sekarang saya akan selesaikan munakahat dan jinayat. Al-Yakutun Nafis lil Alam As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Set tak jumpa beliau. Anaknya ada, Muhammad bin Ahmad yang punya Syarhul Yakut. Dulu menjadi pensyarah di Ahqaf. Saya tak pernah jumpa juga. Saya jumpa murid-muridnya Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Beliau adalah adik daripada Muassisur Rubat Karim, Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. So, tengok, kitab-kitab semuanya Hadramiyah semua. Semuanya apa namanya? Hadramiyah semua. Wa matnul ghayah wa takrib lil Imam siapa namanya? Abi Syuja Al-Asbahani, ma'ruf ya. Saya buat daurah di mana namanya itu? Di UM itu. Babul Munakahat. Wa mandumah Sofwatu Zubat li Ibnu Ruslan, li Syihabuddin Ahmad Ibnu Ruslan. Wa Umdatus Salik li Ibnu Naqib, dan disyarahkan oleh Al-Musaqqaf Al-Jufri ada li Ibnu Naqib. Wa Tambih wal Muhadzab li Imam Syarazi. Tambih ini saya pernah baca, tapi tak semua, mungkin setengah daripada ibadat dengan salah seorang guru saya, Husain bin Muhammad Tafadhal. Ketika itu di masjidnya beliau, Masjid Mola Khailah. Muhadzab ini saya tak pernah baca semua, hanya beberapa muqaddimahnya dengan guru saya Ustaz Abdul Rahman Segaf ya, ketika beliau datang ke Indonesia. Wal Muhadzab lil Imam Asy-Syirazi. Imam Syirazi ini terkenal sebagai khilafi, ahli fikih muqaran. Kemudian orang-orang macam, engkau ini ilmu engkau hanya sebab Syafi'i dan Hanafi gaduh ya kan fikih muqaran kan. Coba Syafi'i dan Hanafi itu apa namanya? Tak bergaduh lagi. Dhahaba ilmu Syirazi. Hanya dia marah, dia karang kitab Al-Muhadzab khusus dalam fikih apa namanya? Syafi'i. Dan nuskah yang ada sekarang ini lepas beliau karang sebanyak 17 kali. Lepas karang tak oke, lempar lagi, ulang dari awal lagi sampai 17 kali baru jadi apa namanya? Muhadzab. Wa Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin ini saya dah khatam hampir 3 kali. Ketika saya belajar di apa namanya? Di Hadramut, dan saya dah pernah mengajarnya sampai apa namanya? Kitab Muamalat, sampai kitab Muamalat. Dulu di Jordan pun saya mengajarnya sampai kitab Som menggunakan bahasa Arab, tapi kemudian saya mengajar lagi menggunakan bahasa Indonesia sampai kitabul Muamalat. Wa Raudhah lin Nawawi wal Irsyad Ibnul Muqrah. Ada irsyad dibaca. Ditarif dibaca tapi dengan oleh para masyayikh. Para masyayikh. Guru saya Ustaz Abdul Rahman Segaf belajar irsyad dengan Mufti Tarim Muhammad bin Ali Al-Khatib. Wa minasyuruh Nailur Roja. Ini sudah ada syarahnya kamil dalam internet, Anda boleh tengok dalam YouTube. Nur Roja bi syarhi Safinatun Najah li Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri juga. Wa Busyol Karim punyanya Ba'isan. Syarhul Muqaddimah Hadramiyah li Syekh Alamah Sa'id bin Muhammad Ba'isan. Syarhu Ibn Qasim Al-Ghazi ma'ruf yani. Fathul Qarib. Al-Iqna kepunyaan Khatib Asy-Syirkini. Al-Iqna bi syarhi matan Abi Syuja. Iqna ini cantik.
Cuma dia itu panjang saja, terlampau panjang, jadi banyak masyayikh-masyayikh tak terlampau suka untuk dibaca sebagai kitab. Sebagai referensi, oke, itu kitab, tak oke. Karena terlampau panjang. Mereka lebih suka membaca Fathul Qorib, punyanya Ibn Qasim Al-Ghazi. Ibn Qasim Al-Ghazi ini bukan Ibn Qasim Al-Abadi ya. Al-Abadi itu muridnya Ibn Hajar, ini bukan. Wal Iqna Syarhu Matan Abi Suja, kadzalika lil Khatib Asy-Syirbini. Wa Fathul Alam bi syarhi Mursyidul Anam lil Allamah Jurdani. Wa syarhu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ala kitabihil Manhaj Al-Musamma bi Fathul Wahhab. Ada di pondok-pondok Jawa dibaca ini. Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, yakni Salatu Futuhat. Tapi sekarang dah banyak orang ganti dah menjadi Fathul WhatsApp. Sudah bukan apa Fathul Wahhab lagi. Wa Fathul Mu'in, ada Fathul Mu'in, saya menyelesaikan Fathul Mu'in ini ibadatnya dengan Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan, setelah ibadat dengan anaknya Abdullah bin Muhammad bin Ali Ba'udhan. Fathul Mu'in bi syarhi Qurratil Ain lil Allamah Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari. Yakni Malibari itu wilayah yang ada di India. Semuanya Hanafi kecuali Malibari ini India. Wa syuruhi minhajil Imam Nawawi arba'ah. Ini yang paling penting ya. Syuruh minhaj yang paling penting ada 4. Mahali, Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. Syarhul Mahali Al-Musamma bi Kanzir Raghibin. Wa syarhul Khatib Asy-Syirbini Al-Musamma Mughnil Muhtaj. Wa syarhu Syamsi Ar-Ramli Al-Musamma Nihayatul Muhtaj. Wa syarhu Syekh Ibn Hajar Al-Musamma Tuhfatul Muhtaj wa ghairuha. Dan daripada hawashi-hawashi yang mufidah itu Al-Bajuri, Hasyiatus Syekh Al-Bajuri ala Syarhi Ibn Qasim limat bin Abi Suja. Ini dibilang Hasyiah Bajuri itu min abrok hawashi, hawashi yang paling berkah, hawashi yang paling berkah. Maknanya banyak dipakai oleh para student. Wa Hasyiatul Alama Sayyid Bakri bin Syato' Ad-Dimyati ala Fathil Mu'in. Namanya apa? I'anatut Thalibin. Wa Hasyiatus Syekh Allamah Abdullah ibn Hijazi Asy-Syarqawi ala Syarhid Tahrir. Syarhid Tahrir. Ma'ruf ya, dibilang Hasyiatus Syarqawi ala Tahrir. Wal Hawashi Al-Madaniyah ala Syarhi Ibn Hajar lil Muqaddimah Al-Hadramiyah. Yani Ibn Hajar punya syarah namanya Manhajul Qawim bi Syarhi Masailit Ta'lim. Muqaddimah Hadramiyah itu nama aslinya Masailut Ta'lim. Masailut Ta'lim. Cuma tak tahu macam mana dijadikan nama menjadi Mukhtasar Kabir. Kecil lagi yang Mukhtasar Latif. Cuma asal namanya Masailut Ta'lim. Syarahnya Manhajul Qawim. Dihasiai menjadi Hawasil Madaniyah. Hawasil Madaniyah. Kepunyaan Al-Qurdi ini. Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Wahasyiatu Turmusi, ada dari Indonesia ini. Dari namanya Tarmas atau Termas di Jawa Tengah, Kut. Jawa Tengah ini. Hasyiatu Turmusi ala nafsi syarah. Yani ada Hawasil Madaniyah, ada Hasyiatu Turmusi. Jual ini. Saya kira 20 jilid, Kut. Darul Minhaj. Saya dapat free ketika itu. Datang free. Wahasyiatul Bujairami ala al-Iqna' lil Khatib. Wahasyiat Syekh Sulaiman Al-Jamal wal Bujairami ala Syarhil Manhaj. Kita wujud semuanya, saya kira di internet ada semua ini. Wa kadzalika hawashi syuruhil minhaj al-mutaqaddimah adzikir, seperti hasyiah Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani, yakni minhaj mempunyai Tuhfah mempunyai hasyiah. Hasyiah itu Syarwani ini. Lah, sejarah hasyiah Syarwani ini dulu student di Mekah belajar Tuhfatul Muhtaj. Kemudian ada beberapa student buat hawashi. Di antara student itu yang paling bagus tulisannya, khotnya adalah Abdul Hamid Asy-Syarwani ini. Akhirnya hawashi-hawashi yang dibuat oleh student-student ini disuruh tulis kembali oleh Syarwani ini. Akhirnya semua hawashi student itu dinisbatkan kepada Syarwani. Padahal bukan hasyiahnya Syarwani, tapi kumpulan daripada student-student yang belajar bersamaan dengan Abdul Hamid Asy-Syarwani. Wa Ibn Qasim Al-Abadi ala Tuhfah Ibn Hajar. Yani hawashi-hawashi Tuhfah ini dikarang setelah Ibn Hajar meninggal. Tidak ada yang berani mengkritik Ibn Hajar ketika beliau masih hidup. Karena pasti dimarahi. Ilmunya kalah soalnya. Ilmunya kalah. Ya, ini hasyiah Ibn Qasim ini dikarang setelah Ibn Hajar meninggal. Begitu pula hasyiat Syekh Qalyubi wa Umairah ala Syarhin Mahali. Wa hasyiat Syabromilsi ala Wazn Adra' Irsi. Wa Rasyidi ala Nihayah Lirramli wa ghairiha. Dan daripada kutub Al-Fatawa An-Nafi'ah, kitab fatwa yang penting itu fatwanya Izbin Abdissalam dan fatwa Imam As-Subuki wal Hawi lil Fatawi lil Imam As-Suyuti. Imam Suyuti ini dia tidak terlampau diambil pendapatnya dalam ilmu fikih. Karena wallahu alam tak power sangat di dalam ilmu fikih.
power dalam ilmu hadis tapi tidak power di dalam ilmu fikih. Pendapatnya tak terlampau di apa namanya? Tak terlampau di apa? Tak terlampau dianggap Imam Suyuti. Nanti orang-orang marah, macam mana ini muhaditsun ya, memang muhaditsun, tapi fikih cerita lain, itu dunia lain. Wal fatawa al kubra hadza min ahamil fatawa. Fatawa kubra ini labud likulli thalibil ilm yang nak ihtimam dengan fikih Syafi'i untuk membaca dan mempunyai kitab Fatwa al-Kubra punya Ibnu Hajar. Karena Fatwa al-Kubra itu bukan hanya fatwa, tapi di dalamnya ada banyak sekali risalah-risalah yang diletakkan Ibnu Hajar di sana. Ada risalah pasal haid, ada risalah pasal ikroh, risalah pasal macam-macam di dalam kitabul fatwa ini. Wa fatwa Bamahromah. Fatwa Bamahromah ini adalah fatwa Abdullah bin Umar Bamahromah. Idza dzukira Bamahromah Abdullah bin Umar. Karena Bamahromah ini setahu saya ada 3, bahkan 4. Yang pertama adalah Abdullah bin Ahmad Bamahromah yang paling tua. Itu ketika saya degree, saya tahqiq fatwanya. Juz'un min fatwanya. Abdullah bin Ahmad Bamahromah. Beliau satu zaman dengan mu'alif Muqaddimah Hadromiyah. Anaknya namanya Umar Bamahromah. Sufi Kabir. Sufi Kabir punya hadroh di Sewun. Ini Anda nak percaya, tak nak percaya silahkan. Dikatakan katanya beliau itu punya qasidah. Dan qasidah itu ada nama-nama wali mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Nak percaya sila, tak nak percaya sila. Dan sampai sekarang apa itu namanya masih ada hadroh di makamnya Umar Bamahromah. Sufi Kabir ya. Anaknya Faqih Kabir, Abdullah bin Umar Bamahromah. Dikatakan Abdullah bin Umar Bamahromah lebih pandai fikih daripada Ibn Hajar. Tapi Ibn Hajar lebih kuat dalilnya. Ada lagi pamannya Abdullah bin Umar Bamahromah, namanya Thayyib Bamahromah Godi. Nah, tahu saya jika disebutkan Bamahromah, Abdullah bin Umar ini. Fatwa Abdullah bin Umar Bamahromah ada. Fatwanya ada ditahqiq oleh student Ahqaf, oleh student Ahqaf. Abdullah bin Umar Bamahromah ini kitabnya yang paling famous selain fatwa, Mishkatul Misbah, syarah daripada Al-Uddah Wasilah. Saya kan pernah buat daurah Uddah Wasilah kan, syarahnya itu. Mishkatul Misbah, insyaallah ke depannya saya akan buat daurah di Mishkatul Misbah ini. Wa fatawa Bamahromah itu. Wa Bughyatul Mustarsyidin wa hadza kaman min ahamil fatawa. Kitabul Bughyatul Mustarsyidin adalah kumpulan daripada fatwa yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Abdurrahman apa namanya? Al-Masyhur. Bughyatul Mustarsyidin fi talkhisi fatawa ba'dil a'immatil mutaakhirin li Sayyid Allamah Abdurrahman Al-Masyhur wa ghairiha. So tengok di bawahnya wa qad jama'a fihi fatawa khamsatin minal ulama wa hum, di dalamnya ada 5. Ada talkhis fatwa 5 ulama, Al-Allamah Abdullah bin Husain bil Fiqh Shahihu Matlabil Iqad. Dan Abdullah bin Umar bin Yahya. Ini pernah ke Indonesia. Saya jumpa dengan Nabi Lutfi bin Yahya, saya tanya, Abdullah bin Umar bin Yahya membangun 3 masjid. Saya lupa masjid apa saja, tapi ke Indonesia membangun 3 masjid. Abdullah bin Umar ini. Seingat saya, Habib Lutfi ke sini nasabnya. Abdullah bin Umar Bamahromah ini. 2 orang ini termasuk dikatakan abadilatus sab'ah. Dulu satu zaman ada 7 orang di Hadramut, semuanya namanya Abdullah, semuanya fuqaha. Dan 3 atau 4 diantaranya daripada marga Ba'alawi. Dikenal dengan nama Abadilatus Sab'ah. Ini Abdullah bin Husain bil Fiqh, dan diantaranya Abdullah bin Umar bin Yahya. Abdullah bin Umar bin Yahya murid daripada Abdullah bin Husain bil Fiqh. Dan fatwanya ada. Fatwanya Abdullah bin Umar bin Yahya itu namanya fatwa nafi'ah. Fatwanya bil Fiqh namanya fatwa bil Fiqh yang ditahqiq oleh salah satu mudaris kabir di Rubat, namanya Abu Bakar bin Fiqh. Ada guru saya pernah belajar dengan beliau 2 tahun. Wal Alamah Alawi bin Segaf Al-Jufri, ada wujud, ada syarih Umdah, dijual kitab syarah Umdahnya warna biru. Al-Alamah Muhammad bin Abi Bakar Al-Ashkhar. Nanti rumusnya di buku itu Shin. Wa qala Shin ay Ashkhar bin Yahya ya. Wal Alamah Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, rumusnya Kaf Kurdi Al-Madani. Wa kadzalika kitabuhu Ghayatu Talkhisil Murad min Fatawa Ibnu Ziyad. Ada Fatawa Ibnu Ziyad. Kalau Anda beli bukyah cetakan Darul Fikir, di atasnya
Bugyah di bawahnya adalah Fatawa Ibnu Ziyad. Dua-duanya adalah karangan Abdurrahman al-Masyhur. Sekarang kalau nak beli Bugyah, jangan beli yang cetakan Darul Fikir. Ada cetakan Darul Nur 4 jilid. Di dalam cetakan itu ada taklikotnya para masyayikh tadi. Taklikotnya Syekh Salim Said Bukayir. Taklikotnya Syekh Salim Said Bukayir itu ayah daripada gurunya Syekh Labib An-Najib. Yang famous itu, di Indonesia yang famous. Beliau berguru dengan Ali Salim Bukayir. Ayahnya Salim Said Bukayir. Ini dulu Mufti Tarim. Ini dulu apa namanya? Mufti Tarim. Jadi ayahnya, anaknya belajar dengan ayahnya. Syekh Labib Najib belajar dengan Ali Salim Bukayir itu. Bugyah mempunyai cetakan baru 4 jilid. Dulu saya dengan kawan saya, namanya Ammar, dah baca kitab Bugyah itu semuanya. Kamil 4 jilid, dengan semua apa namanya? Taklikotnya. Taklikotnya Fiqhul Dirham. Karena ada taklikotnya Salim Said Bukayir, ada taklikotnya Habib Hasan Asyatiri, abangnya Habib Salim, ada taklikotnya ayahnya Habib Umar. Dan itu terpencar-pencar oleh Darun Nur, dikumpulkan menjadi satu kitab. Kalau nak beli Bugyah, usahakan beli yang itu. Tapi tak tahu di sini ada apa tak. Jadi di Indonesia ada, cuma satu saja tak saya berikan kepada kalian. Cuma ada, kalau nak beli, ada. Tengok cetakan Darun Nur. Mufti Diyar al-Yamaniyah wallati wasafa bi annaha min ashahil fatawa wa ajma'iha wa Sayyid Alamah Ahmad bin Umar Asyatiri hasyiyatun adimatun nafa. Ada hasyiyahnya juga Sayyid Ahmad bin Umar Asyatiri ala Bughyatul Mustarsyidin al-Musyar ilaiha. Ayo. Wal minal kutub allati tukharriju ma yatadawaluhul fuqaha minal hadis. Kitab-kitab yang dikatakan kitab ini adalah takhrijul ahadits, yakni ada hukumnya. Hadisnya apa? Semacam itu. Hukumnya hadisnya apa? Banyak hadis-hadis apa namanya, kita bilangnya banyak. Tapi yang paling famous Talhisul Habir. Talhisul Habir ini adalah takhrijul ahadits yang ada di dalam Syarhul Kabir Lirafi. Ini karangan Ibn Hajar al-Asqalani. Begitu pula ada kitab yang famous juga untuk Adillatul Minhaj. Namanya Tuhfatul Muhtaj. Bukan Ibn Hajar al-Haytami, bukan. Tuhfatul Muhtaj li Adillatil Minhaj. Di Maktabah Syamilah ada. Kepunyaan Ibnul Mulakin. So, kitab-kitab semacam ini mungkin pertama kali kalian akan benih. Tapi sebagai thalib fikih, mesti terbiasa dengan nama-nama dan kitab-kitab semacam ini. Nanti ini adalah dzuk fikih. Setelah Anda masuk ilmu kalam mantik, namanya pelik-pelik lagi. Namanya apa? Namanya beza-beza. Namanya beza. Saya pertama-tama belajar ilmu kalam dan mantik itu saya pening. Namanya tak macam nama-nama ulama yang pernah saya dengar ya. Sudah belajar mantik, nama-nama Yunani Buhaimanar, ini macam-macam nama-nama neraka saya cakap. At-Talkhis Al-Habir li Ibnu Hajar Al-Asqalani wal Fathul Munir wa Tuhfatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj li Adillatil Minhaj. Bukan syarah Minhajut Thalibin, bukan. Tuhfatul Muhtaj li Adillatil Minhaj. Dua-duanya kepunyaan Ibnul Mulakin. Ustaz Abdurrahman guru saya mengatakan Ibnul Mulakin ini di antara ulama yang kitabnya karangannya ini best. Cuma karangannya terlampau banyak. Jadi dia dituduh curi kitab, plagiat. Karena ada satu kitab ditanya, ini karanganmu, dia lupa. Benar gak? Saya rasa biasa kok. Saya Said pernah mengarang kitab nipis. Saya tanyai, dia lupa. Oh, saya baru ingat, saya pernah mengarang kitab ini. Lupa, karena dah apa namanya? Karena dah lama dah. Dah lama. Wa ghairuha. Wa minal kutub al-mu'ayyadah bil adillah ma'a munaqasyati adillatil madahib. Dan di antara kitab-kitab yang disebutkan masail fikih plus dalilnya, plus diskusi mazhab-mazhab fikih di mazhab yang lain. Jadi semacam fikih muqaron. Fikih perbandingan. Sekarang cakapnya ada subjek di dalam kampus namanya fikhul muqaron. Yakni masalah, dalil, terus pendapat mazhab yang lain, kemudian diskusi. Itu namanya fikhul muqaron. Fikhul mazhab tak semacam itu. Fikhul mazhab hanya mazhab Syafi'i saja. Apa masailnya? Bentangkan. Faqat hadza. Tidak perlu menggunakan dalil. Di dalam fikih ada dalil, menurut saya itu level yang tinggi di dalam fikih. Ada lagi namanya fikhul muqaron. Anda jelaskan masalahnya, dalilnya apa,
madhab lain apa, dalilnya apa, diskusikan mana yang rajih. Itu namanya fiqhul muqarron. Dan kitab-kitab yang membahas kitab fiqhul muqarron, Nihayatul Matlab fi Adillatil Madhab, kepunyakan Imamul Haramain Al-Juwaini, dicetak ini. Darul Minhaj kok 20 jilid saya kira. Yang ditahqiq oleh, saya lupa Hasan itu atau Abdul Qadir Adib atau siapa ya. Ini di antara Dakatirah Al-Mu'asirin ya. Wal Hawil Kafir lil Mawardi wal Majmu' di Syarhil Muhadzab li Syirazi lin Nawawi. Fathul Aziz, kepunyaan siapa namanya? Ar-Rafi'i bi Syarhi Wajiz lil Ghazali lil Rafi'i wa Syarhul Minhaj li Taqi As-Subuki wa ghairiha. Wa minal kutub al-muwaddihah li mufradatil fuqaha, ya ini penting, ini di belakang qamusul fikhi. Apa saja kamus-kamus fikih yang ada di dalam mazhab, sekiranya kalau Anda tidak paham apa itu namanya lafaz-lafaz fikih, Anda kena kembali kemana? Yang paling penting yang pertama itu Al-Misbahul Munir, kepunyaan Fayyumi. Ketika saya belajar minhaj dengan Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, pasti beliau yusyir ila Al-Misbahul Munir lil Fayyumi. Karena kenapa? Misbahil Munir itu adalah kamus untuk menjelaskan al-fat Syarhul Kabir li Rafi'i. Jadi kalau Talkhisul Habir yukharrijul ahadis, oh hadis ini disebutkan oleh Rafi'i. Riwayatnya kemana? Itu tugasnya Talkhisul Habir. Misbahul Munir, lafat ini maknanya apa? Dibilang ini adalah qamusul fuqaha. Qamusul fuqaha. Jadi menjelaskan makna fikih daripada kalimat yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Syarhil Kabir. Karena itu Al-Misbahil Munir bukan qamus biasa. Bukan macam Lisanul Arab yang menjelaskan makna lugawinya. Berbeda, ini menjelaskan makna fikih, menjelaskan makna fikihnya. Wa tahriru tambih wa daqaiqul minhaj, dua-duanya miliknya Imam An-Nawawi. Daqaiqul minhaj ada dicetak sendiri. Ada sekarang kalau Anda beli minhaj cetakan ini. Ini saya kira di dalamnya ada daqaiqul minhaj yang cetakan Darul Minhaj. Kalau beli Minhajut Thalibin, jangan beli Mushaf kecuali yang lainnya balas, yakni mujarrabah. Apa namanya mujarrab? Ini saya sudah mengkaji kitab 4-5 kali dah. Yang paling asal kitab. Katakan apa namanya Darul Minhaj. Wan nadmul musta'dzab fi hali al-fadil muhadzab li Batal ar-Rahbi wa ghairiha. Ini tak pernah disebutkan ulama-ulama tadi terakhir. Wa min kutubi tarajimi fuqaha'il madzhab, dan di antara kutubi tarajim dari fuqaha'il madzhab adalah Tabaqatus Syafi'iyah li bin Asim al-Abadi wa Tabaqatus Syafi'iyah al-Kubra li Tajasubi wa Tabaqatus Syafi'iyah li Isnawi wa Tabaqatus Syafi'iyah li Qadi Syuhbah. Ini yang ma'ruf Ibn Qadi Syuhbah ini sudah disebutkan. Dan Ibn Qadi Syuhbah juga mempunyai syarah minhaj namanya Bidayatul Muhtaj. Wa min akhiriha at-Tuhfatul Bahiyah fi Tabaqati Syafi'iyah maktub li Syarqawi, masih maktub, belum dicetak lagi, masih menjadi manuskrip. Shahihul Hasyiyah ala Tahrir wa ghairi dzalika. Nah kok sekalian, komisan mazhayal mazhab, akan besok kita masuk ke mazhab ilmu usul fikih. Yamtazu mazhabuna Syafi'i fi mazhaya katsirah dan furu'. Mazhab Syafi'i ini banyak sekali keistimewaannya. Yang pertama adalah i'tina'a mu'assisihi rahimahullah bidalil kitaban wa sunnatan wa atharon hatta tatalammat ala yadi imami dari hijrah Malik ibn Anas. Yani Imam Syafi'i sangat memperhatikan di dalam kitab-kitabnya itu dalil daripada kitab wa sunnah wa athar. Athar itu pada para ashab. Kitab Al-Quran, sunnah, Nabi. Athar ini biasanya daripada sahabat. Sampai beliau itu belajar langsung kepada Imam Malik radhiyallahu taala. Begitu pula belajar kepadanya itu Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal. Itu hadis. Ada macam gangguan gelombang. Okey dah. Okey. Belajar kepada. Ada gangguan lagi. Ada gangguan lagi. Biasa apa tu? Mic tu dah cucuk elok. Udah. Dia putuskan. Oke.
Okey, sekarang dah jelas. Okey. Oke. Dan begitu pula belajar kepada Imam Syafi'i itu Imam Ahmad bin Hambal wa taba'ahu ala dzalika a'immatul madhhab hatta sara minhum kibarul huffaz kal Baihaqi wa Ibnu Hajar al-Asqalani. Yakni begitu pula mengikuti Imam Ahmad bin Hambal itu banyak sekali hufadul ahadits yang mana majority orang-orang apa ulama-ulama hadis semuanya mazhabnya mazhab Imam Syafi'i semuanya. Seperti Baihaqi, Ibnu Hajar al-Asqalani wa qamu bi khidmatil mazhab bil adillah an-nassiyah ghayatul khidmah. Bal hufadus Syafi'iyah min haitsul adad qarabata syatri hufadil ummah. Ya, kira-kira jumlah muhaddisun yang bermadzhab Syafi'i hampir setengah daripada semua hufadul ummah semuanya. Betul itu ya. Ini majority muhaddisun semuanya madzhabnya Imam Syafi'i semua dalam fikih. Keistimewaan yang kedua, i'tina'a mu'assisihi rahimahullah bi asnafil qiyas wa ususil istinbat allati maharafihal Imam Abu Hanifah wa ashabuhu wa kana awwala man sannafa fi ilmi usul fikih. Yani Imam Syafi'i itu sangat memperhatikan dengan macam-macam kias dan ususul istinbat. Yang mana mazhab yang paling terkenal pasal kias kan Imam Abu Hanifah. Nah, tapi Imam Syafi'i juga mendalami pasal kias sampai beliau menjadi orang pertama yang mengarang kitab usul fikih. Itu makana min ashabihi sampai daripada min ashabi Syafi'i yang meletakkan marojik usul fikih yang paling besar. Kitab usul fikih semuanya akan kembali ke 4 kitab. Burhan, Mustasfa, Al-Umad, wal Mu'tamad. 2 daripada kitab ini, yakni Al-Burhan, wal Mustasfa adalah karangan daripada ulama madhab Syafi'i. Jadi madhab Syafi'i memang sangat fokus dan memperhatikan pasal kias, pasal usul fikih. Kal Imamin Al-Juwaini wal Ghazali wa ghairihima. Yang ketiga, qauna madhhabihi wasatan baina ahli rai wa ahli hadis, yakni dia tengah-tengah, bukan ahli rai, bukan kias saja, bukan ahlul hadis, bukan dalil saja, yakni bukan kitab Rasul saja, di tengah-tengah antara hadis dan kias. Dan memang benar dulu Imam Syafi'i lah yang menolong ahli hadis dalam berdebat dengan ahlul rai. Jadi dia itu wasatan baina ahlul hadis wa ahlul rai. Kasratul mujtahidin minal ulama, yakni banyaknya mujtahidin daripada ulama yang bermadzhabkan mazhab Imam Syafi'i, yang mana mujtahid itu khodamul madhab, berkhidmat kepada madhab Syafi'i dan menyebarkannya di setiap tempat. Is bin Abdis Salam mujtahid, tapi madhabnya Syafi'i. Itu dari Kil'id, muridnya Is bin Abdis Salam, juga madhabnya Syafi'i. Taqi As-Subuki, ayahnya Imam As-Subuki, Tajuddin As-Subuki, anaknya Imam Taqi As-Subuki, Wasuyuti, dan banyak sekali ya nih. Ulama-ulama Indonesia, kiai-kiai Indonesia, tuk guru Malaysia, semuanya madhabnya Syafi'i. Tak tahu akhir-akhir ini ada yang jadi Wahabi kan? Yang kelima, kasratul kutub alladzi allafahal ulama fi tahqiqil madhab wa tadlilihi wa taisirihi lutullah fi kulli qarnin afdal usul, yakni banyak kitabnya banyak sekali, daripada Anda nak pilih kitab yang susah sampai kitab yang mudah pun ada di dalam fikih Syafi'i, yakni banyaknya kitab yang dikarang oleh ulama-ulama di dalam tahqiqul madhab, yakni tahqiq apa sebenarnya pendapat madhab Imam Syafi'i dan dalilnya, dan untuk mempermudah ibaratnya di setiap tahun, karena abad ke-12 bahasanya tak macam abad ke-11, jadi terus ada semacam terjedid di dalam kaifiyatut taklif agar lebih mudah, macam kitab ini. Ini kan juga khidmat dalam mazhab Imam Syafi'i kan, dengan cara mempermudah ibaratnya. Yang keenam, wafratu atba'ihi fi kulli makan, banyak pengikutnya di setiap tempat. Mereka tersebar di banyak sekali negara, dari Indonesia, di timur Indonesia dan Malaysia. Kemudian melewati sampai sebagian Qoroh al-Hindiyah. Qoroh itu benua India. Kemudian kota-kota Faris di Persia, Iran, Irak, Syam, Khalij, Teluk itu, daerah-daerah Dubai, semacam itu. Itu kan Syafi'i semua rata-rata itu. Hijaz dulu, sekarang majoriti sudah menjadi Hambali. Tidak tahu akhir-akhir ini mungkin tak ada madhab. Allahu a'lam. Wahadrumut wal Yaman Januban. Kemudian Mesir sampai sekarang majoriti tetap Syafi'i. Malah yang dulu aslinya Maliki, sekarang Malikinya hanya disoid di dataran tinggi, tereliminasi di sana. Kalah dengan Syafi'i. Al-Azharus Syarif. Dari awal sampai akhir semua syuyukhul mazhabnya, syuyukhul azharnya semuanya Syafi'iyul
madhab. Syarqawi, Bajuri, Maroghi, semuanya apa namanya Syawafi'ul madhab. Summa ba'du sawahil, di dalam sawahil Ifraqiyah, Asyarqiyah, Afrikiyah. Sebagian tapi tidak semuanya. Afrika banyak yang Malikiyul madhab. Yang ketujuh, majority mujaddid. Mujaddid itu adalah yang memperbarui agama di setiap tahun, di setiap 100 tahun. Majority daripada madhab Syafi'i. Contohnya Mujaddid Qarnusani, Imam Syafi'i. Wa Abul Abbas Ibnu Suret Mujaddidun li Qarnis Salis, dan Ibnu Suret di Qarnus Salis. Wa Abu Thayyib Sahlu As-Sa'luki lir Rabi. Wa Abu Hamid Al-Ghazali lil Khamis. Al-Fakhrur Razi. Ayo, Fakhruddin Ar-Razi. Siapa yang kenal beliau? Syafi'iul madhab. An-Nawawi lisabiq wal Isnawi lisamin. Wa Ibnu Hajar Al-Asqalani lit ta'sib wa Suyuti lil asyir ala ikhtilafin wa tafsilin fi dzalik. Inilah sedikit daripada apa namanya? Sejarah daripada madzhab Syafi'i. Insyaallah yang akan datang kita akan masuk ke mabadi ilmu usul fikih. Sekarang jika ada yang nak bertanya, silakan. Izin bertanya, Bib. Silakan. Tadi disebutkan Ibnu Hajar itu lebih diunggulkan oleh ulama Hijaz, kemudian Hadramaut, sedangkan Imam Ar-Ramli diunggulkan oleh Iran dan Mesir. Ini kenapa, Habib? Terus ada beberapa satu-satu. Yakni menurut saya sebabnya itu ada kedekatan hubungan emosional. Ada unsur semacam itu. Di aspek Hadramut sudah saya sebutkan 3 sebab. Kenapa kok mereka mengunggulkan Ibn Hajar? Ada unsur kedekatan emosional. Karena memang ada hubungan dekat antara ulama Hadramut dan Ibn Hajar. Kedekatan, mereka sering murosalah. Terus mereka juga melihat bahwasanya Ibn Hajar itu lebih alim daripada Imam Romli dalam masalah hadis. Ada unsur juga Ibn Hajar lebih kuat fikihnya daripada Imam Romli karena kitab Tuhfah lebih power daripada Nihayatul Muhtaj. Daripada aspek Hadramut semacam itu. Adapun di Mesir, saya kira Romli orang tempatan kok. Nih karena memang ayahnya itu kiainya Mesir. Jadi secara otomatis ketika ayahnya meninggal, semua ulama-ulama Mesir akan ikut ke anaknya. Dan Imam Romli alim kabir ya nih. Dan memang saya kira orang tempatan ini murajih sama-sama ulamanya. Satunya orang tempatan, satunya bukan. Ya jelas yang tempatan lebih muqaddam. Saya kira itu normal. Sangat-sangat normal sekali. Wallahu a'lam. Kemudian tadi Habib menyebutkan fikih Syafi'i itu kan sekarang lebih populer di Indonesia. Bahkan kalangan salafi itu banyak yang membuka kajian-kajian. Mohon maaf Habib. Tadi Habib menyebutkan Syekh Labib itu apakah kita aman mengambil faedah dari YouTube beliau gitu? Syekh Labib An-Najib, kalau Anda hanya nak mengambil fikih saja, tidak ada masalah. Tapi saya pribadi, jika ada ulama-ulama yang lain yang yakin mazhabnya ahli sunnah, confirm ahli sunnah, better amik daripada selain Syekh Labib An-Najib. Kalau memang Anda nak amik faedah fikihnya saja, bukan faedah akidahnya, tidak ada masalah. Yang mana, so tengok ya, Syekh Labib An-Najib mengajar di tempatnya sekolah yang bukan ahli sunnah. Belum tentu dia itu ahli sunnah. Karena ada beberapa percakapan ketika di Sarawak dengan Putur Amjad. Yang intinya, apa ya, istilahnya perlu direview lagi, apakah beliau itu masih bermadzhab Mujassimah atau tidak. Karena ada kemungkinan, saya tidak cakap. Iya, ada kemungkinan beliau itu mufawwid. Ada kemungkinan. Ya, ini perlu direview lagi. Ya, ini kalau memang ada ulama-ulama yang lain selain Syekh Labib An-Najib, betul cari ulama-ulama yang lain. Tapi kalau Anda sudah belajar akidah ahli sunnah dan ingin tawasuk di dalam fikih, tidak ada masalah dengan Syekh Labib An-Najib. Dan ulama-ulama yang pandai fikih, Syafi'i, di dalam bahasa Indonesia, kawan-kawan saya boleh sebutkan 3 atau 4
yang lebih pandai daripada saya. Yang saya kira levelnya dengan Syekh Labib An-Najib lebih tinggi fikihnya daripada Syekh Labib An-Najib. Kawan-kawan saya ketika saya masih di Hadramut, yang banyak masyayikh tarim memuji-muji mereka ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Habib. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Di Telegram ada yang minta Habib untuk menjelaskan pada nota kaki muka surat 32. Saya rasa tidak perlu, karena itu masail-masail yang banyak selain daripada Qismul Ibadat. Karena kita punya mabhas hanya di dalam Qismul Ibadat saja. Yang itu adalah masail-masail yang yufta fil jadid ala madhabil qadim. Saya rasa tidak ada kena-mengena dengan takdirat sadidah. Itu hanya nota kaki. Nota kaki tidak akan saya baca semua. Saya akan baca yang saya lihat ada hubungannya dengan matan takdirat sadidah. Wallahu a'lam. Soalan kedua, adakah seseorang itu yang melazimi bermazhab Syafi'i melazimi dia adalah ahli sunnah? Kerana apabila saya baca Tabaqat Asy-Syafi'iyah karya Al-Imam As-Subki, di sana ada senarai yang bukan ahli sunnah seperti Abu Ismail Al-Harawi yang Mujassimah, dan ada juga yang Mu'tazilah. Adakah yang bermazhab Syafi'i tidak semestinya akan menjadi ahli Betul. sunnah? Tidak semestinya mazhabnya Syafi'i akidahnya ahli sunnah. itu muskilah memang. Itu muskilah memang. Yani apalagi sekarang di Indonesia itu kan banyak orang-orang Wahabi itu kan lagi tren bermadzhab Syafi'i. Akidahnya Ibn Taimiyah, tapi mazhabnya Syafi'i. Dan nanti itu akan pelik ya. Akan ada beberapa masail yang pelik karena tak sesuai, karena mazhab Imam Syafi'i terbina atas akidah ahli sunnah. Ketika binaul masalah ini daripada akidah Wahabiyah, kemudian yubna alaiha madzhabu Syafi'i, nanti akan ada masail-masail yang pelik falan ya. Tidak semua yang mazhabnya Syafi'i akidahnya ahli sunnah wal jamaah, tapi tetap still mereka itu, jika mereka ulama Syafi'i, tetap dikatakan min ulama Syafi'i sahih kalam salim. Terima kasih. Sama-sama. Baik, ada soalan. Assalamualaikum Habib, izin bertanya. Soalan yang pertama, apa beza mazhab dengan manhaj? Sama saja. Madhab dengan manhaj itu sama. Cuma biasanya madhab itu manhajnya para mujtahidul mutlak. Dikatakan dia itu madhab. Tapi manhaj ini lebih umum. Saya punya manhaj. Saya punya manhaj untuk mengajar. Saya punya manhaj untuk berbicara. Dia lebih umum di dalam banyak perkara dan tidak mesti mujtahidul mutlak. Tapi manhaj yang dipakai oleh mujtahidul mutlak untuk istinbatul ahkam, itu namanya apa? Madhab. Wallahu a'lam. Baik, soalan seterusnya, ada yang kata kita ni di Nusantara ikut mazhab Syafi'iyah, bukan mazhab Syafi'i. Adakah pernyataan ini benar? Makna Syafi'iyah itu adalah ulama-ulama yang mengikuti madhabnya Syafi'i. Madhab Syafi'i langsung Imam Syafi'inya. Ya, ini mirip-mirip, sama saja. Ya, ini ketika, kita ini madhab kita Syafi'iyah, makanya kita mengikuti ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Loh, mereka juga mengikuti Imam Syafi'i. Saya tidak mau. Saya ingin langsung mengikuti Imam Syafi'i. Loh, apakah Anda mampu? Ya, ini contohnya ya, Imam Syafi'i ini Kitabul ditalkhis oleh Imamul Haramain, ditalkhis oleh Imam Qafar, ditalkhis oleh Imam Juwaini, Ghazali, Rafi'i, Nawawi, Ibn Hajar, sampai Muqaddimah Hadromiyah, sampai ke kita. Lah, kitab Muqaddimah Hadromiyah, Safinatun Najah itu adalah Syafi'iyah. Mananya ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Saya tidak mau. Saya ingin langsung ke madhab, ke Kitabul Loh, maknanya Anda itu tidak menghormati kitab-kitab yang dikarang untuk mempermudah Kitabul ini, yakni Kitabul yang ada di dalam Safinatun Najah, yang ada di dalam Muqaddimah Hadromiyah. Sama dengan yang muktamad di dalam dengan cara yang lebih mudah, disesuaikan dengan kemampuan orang pada zamannya. Anda abad ke-15 Hijriah ini tidak akan mampu untuk memahami Kitabul karena jauhnya jarak Anda dengan Imam Syafi'i. Dan Kitabul Anda bisa paham Minhajut Thalibin Nawawi, saya cium tangan Anda. Susah. Ya, ini kitab-kitab ini susah. Kitabul berkali-kali lipat susahnya daripada Minhajut Thalibin. Ya, ini saya kira
mazhab Syafi'i dengan makna langsung ambil kitabul ada mughaladzah di situ. Dan tidak menghormati karya-karya ulama-ulama setelah Imam Syafi'i untuk mempermudah kitabul Dan saya tengok di kampus UIA itu ada yang mengajar kitabul Saya pun pelik ya nih. Saya pun pelik ya nih. Apa yang diinginkan oleh Imam Syafi'i, apa yang dipahami oleh pensyarahnya, apa yang dipahami oleh studentnya, semuanya berbeda. Semuanya apa namanya? Berbeda. Karena kitabul ini bukan bentuk last version untuk mazhab Syafi'i. Bukan. Ada salah-salah paham. Kitabul adalah versi yang paling awal. Versi yang paling last version, ya kitab-kitabnya Ibn Hajar, kitab-kitabnya Muqaddimah Hadromiyah, itu last version daripada mazhab Syafi'i yang paling sempurna. Karena sudah disempurnakan. Kitabul ini maknanya banyak, ihtimalnya banyak, yang mu'tamad tidak jelas, belum ada tarjihul aqwal, belum ada tarjihul wujuh. Jadi Anda nak kembali ke masa 1000 tahun yang lalu. Ayo. Baik, soalan seterusnya, Habib izin bertanya, jika di antara kitab-kitab Imam Nawawi, kitab mana dulu yang didahulukan? Semuanya kalau Anda nak daripada aspek sahihnya, tahqiq yang paling kuat tahqiq, kemudian tangkih. Kalau Anda tengok yang paling kuat, dan ada dalam kitab mustalah disebutkan itu, aqwahat tahqiq, summa tangkih, summa apa, yang keempat itu raudhah baru minhaj. Cuma kalau Anda nak belajar minhajul taklim, maafi kama minhaj. Minhajul talibin itu yang paling best sudah. Kalau Anda boleh memahami minhajul talibin, ala Syekh David, Syekhul Madhab ya, Syekhul Madhab di hadal asr. Ya, ini bedakan antara marhalatul taklim dan marhalatul quwwah ya. Kekuatannya tahqiq nomor 1. Tapi tahqiq itu tidak sempurna, tidak sampai selesai. Yang selesai yang paling best minhajul talibin. Ayo. Kak Farhan nak tanya soalan ke? Ya, Ustaz. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam, silakan. Tadi Habib sebutkan bahwasanya Misbahul Munir itu mensyarah tentang kitab Syarhul Kabir dari Rafi'i. Itu kamusnya khusus untuk mustalah fiqhiyah seperti Tabsirul Muhtaj, atau bisa juga kamus yang menjadi makna lugawi, Habib? Yang saya kira makna lugawinya ada, tapi dia lebih fokus kepada mazhab, kepada makna fikihnya. Karena Misbahul Munir dikarang untuk menjelaskan mufradat Syarhul Kabir. Karena itu ide asal daripada Misbahul Munir Lifayyun. Karena itu Misbahul Munir komusun fikhi, bukan komusun lugawi. Dia menjelaskan lugawi ada, tapi tidak fokus macam Mukhtar Sehah, macam Lisanul Arab, macam komus-komus yang pada umumnya tidak. Laisa, bukan untuk itu Misbahul Munir dikarang. Wallahu a'lam. Syukran Habib. Afwan. Baik, ada soalan terakhir. Kenapa Ar-Ramli dipanggil Asy-Syafi'i Shaghir? Itu pujian kok, karena dia pandai. Orang-orang itu kalau nak memuji orang, ketika fikihnya itu tinggi, pandai fikih, dibilang hadza rajul kal adro'i. Lebih pandai lagi, Syafi'iyun Shaghir. Saya banyak tengok-tengok kawan-kawan saya pandai-pandai itu dipuji oleh gurunya, hadza Syafi'iyun Shaghir. Ya, Anda kalau nak saya puji Syafi'iyun, Ammar Syafi'iyun Shaghir. Baby Syafi'i, tidak ada masalah, itu pujian-pujian saja. Itu pujian-pujian saja, tidak ada masalah itu. Karena pandainya Imam Romli. Ayo. Ada itu kan, siapa itu yang namanya, dia punya Facebook Sanusi Shaghir itu. Tapi dia puji dirinya sendiri. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya teman Habib yang mondoknya nggak tahu akidahnya apa. Dia ini memilih pendapat yang rajih, misalnya dia itu berwudu dengan cara Syafi'i, bermadzhab Syafi'i, wudu dengan madzhab Syafi'i dan batal dengan cara madzhab Maliki. Apakah boleh itu, Habib? Itu namanya talfik, ada taklid, ada talfik.
Itu semuanya ada boleh, tapi ada syaratnya yang khas. Nanti bila-bila saya jelaskan. Tak sekarang pun. Hari ini di kitab ini saya nak fokus tentang Masailul Furu'. Itu ada bab khas namanya talfiq wa taklid. Nanti mungkin di kitab lain dalam mustalahat fikih boleh saya jelaskan. Syurutut talfiq wa syurutut taklid ada. Silakan. Terima kasih, Bib. Sama-sama. Soalan seterusnya, Assalamualaikum Habib. Ada perbezaan ketara ke antara ketiga-tiga syarah Minhajul Talibin? Perbedaan Yang ketara. ketara itu yang nampak. Ya. Yang nampak apa ya? Yang nampak itu Mughni lebih mudah. Tuhfah sangat susah sekali. Itu yang paling ketara itu. Saya biasanya menggunakan Mughni kalau ketika mengajar Minhaj. Dengan saya punya senior student, biasanya saya menggunakan Mughni atau Syarhul Mahali. Syarhul Mahali yang paling simpel, dalilnya dan taklilnya paling sempurna dan tiga daripada syarah yang lain, amik daripada Mahali. Adapun Tuhfah dia lebih susah dan lebih lengkap daripada dua syarah yang lain. Syarah Mughni lebih mudah dan lebih berkah karena khotib ini terkenal wali, terkenal wali dia itu. Nak percaya sila, tak percaya sila. Karena saya punya kawan ini tak terlampau percaya wali-wali dia. Adapun nihayah ini yang paling asoh dengan makna ibaratnya itu sahihah karena diteliti oleh 400 ulama pada zamannya. Tuhfah diteliti oleh muridnya Ibn Hajar, Ibn Qasim al-Abbadi. Saya pribadi kalau nak power amik Tuhfah. Nak power amik Tuhfah. Nak mudah amik Mughni. Nak cepat amik Kanzur Raghibin. Nak senang Minhaj lah. Matannya saja saya pening-pening anta. Anta boleh paham matan. Saya cium tangan anta. Ayo. Sila Ustaz Solihin ada nak tanya ke? Baik Habib, mungkin untuk yang terakhir ada yang berkongsi, ada yang mengatakan At-Turmusi kalau tidak salah daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Iya, namanya Termas. Anda boleh googling, namanya Termas ada di Jawa Tengah kok. Secara tahu saya di Jawa Tengah. Anda boleh tengok Termas. Ada yang cakap Termas, Bita, Tarmasi. Ada yang cakap Turmusi. Tapi yang saya tahu Termas. Ya ini masalah tur mana yang benar ya. Semuanya sabut. Wallahu a'lam. Saya ingat kenapa nih. Ya Habib, saya rasa tak ada soalan aku. Dan kita jumpa esok insya Allah ya. Taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.